podcast Patinalis bersama aku Alana. Jadi sekarang kita bakal membahas suatu event yang akhir-akhir ini baru terlaksana di SMA Negeri 4 Magelang, yaitu Forbama yang diadakan oleh MPK SMA Negeri 4 Kota Magelang. Jadi langsung saja kita panggil narasumber kita. Halo. Halo, selamat sore Mas Nata. Ya, selamat sore juga. Boleh duduk nggak? Boleh dong, silakan. Oke. Jadi kemarin kan dari MPK sendiri ini habis mengadakan event Forbama nih. Itu tentang administrasi ya Mas? Iya, bener banget. Oh, jadi temanya apa Mas? Jadi tema yang kita ambil ini tuh Beyond the Paperwork. Kenapa bisa ngambil tema itu? Alasannya apa? Nah, jadi sebenarnya tuh Forbama itu satu nama yang nggak boleh diubah sampai kapanpun lah ya. Iya dong. Jadi kita ingin add something new lah ya. Terus dengan cara menambahkan subtema atau kayak istilahnya tuh tagline lah. Nah, di tagline ini biar administrasi itu kan kayak penting banget ya di organisasi, dan itu tuh sangat berpengaruh di bidang administrasian organisasi. Iya, benar. Ya. Terus di Beyond the Paperwork ini biar kita tuh menghadapi atau kayak melihat administrasi tuh nggak sesusah itu gitu. Ya, sama nggak terlalu ribet. Oke. Kalau yang untuk membedakan dari Forbama tahun ini dengan tahun lalu itu apa? Karena saya lihat yang sekarang itu kenapa hektik banget nih Mas. Hektiknya kelihatan ya. Kelihatan banget dong. Nah, yang membedakan itu di tahun ini kita tuh lebih fokus ke administrasi. Ya kan emang administrasi ya. Kita lebih fokus ke sesi praktek. Iya. Sesi praktek. Ya, biar para delegasinya dari organisasi, semi dan ekskulnya itu bisa langsung terjun ke lapangan aja gitu loh. Biar kayak jujur ya, kalau misal dengerin dari jam 9 sampai jam 12-an itu kan bosen gitu. Ngantuk, lapar gitu kan. Tapi kalau ada sesi praktik ini, kita tuh kayak diajak untuk komunikasi, bekerja sama, terus kayak ya seru-seruan gitulah ya. Iya. Berarti kalau ada sesi praktek ini kelompokan nggak sih Mas? Iya benar. Kelompok. Nah itu tuh cara panitia membagi biar antara ekskul, semi dan organisasi ya. Itu tuh biar kayak balance gitu loh, nggak nyampur-nyampur. Maksudnya kayak nggak ngeblok ini organisasi doang. Nah biar nyampur gitu, gimana sih? Biar rata gitu. Jadi kan organisasi di SMAPA itu kan banyak ya. Iya banyak. Dan mereka tuh udah dapat dasar dari administrasi. Jadi yang eskul kan belum terlalu masuk ya ke administrasi karena mereka lebih ke aktivitasnya. Iya aktivitas, apalagi yang olahraga gitu. Nah terus tuh kita mau menggabungkan organisasi semi sama eskul biar kayak misal sesi prakteknya itu ekskulnya tuh nggak terlalu bingung gitu loh. Ini caranya gimana, terus biar dapat mungkin kayak bimbingan gitu ya dari organisasi yang udah experience lah ya di bidang ini. Berarti biar kayak dapat pengalaman juga, biar tahu juga kayak administrasi itu apa, karena beberapa orang kan juga nggak tahu kan administrasi. Iya, jadi terus pengalaman berharga apa yang panitia dapetin? Kayak misal Mas Nathan kan sebagai ketua panitia gitu ya. Pengalaman berharga sih jujur nggak ada ya. Jadi kayak kita tuh dari awal gitu ya? Kayak kesulitan gitu lah, tapi kesulitannya apa tuh kalau boleh tahu? Kepo banget nih. Iya dong. Di kesulitannya ya yang pertama tuh kita harus aku ya sebagai ketua panitia sama komisi C itu kan yang emang di dalam bidang administrasi ya. Nah kita tuh harus sering-sering kumpul lah buat kayak mengkoordinasi si lain dan sisi lain, soalnya kan dengan komunikasi yang kayak gitu kan penting banget ya. Biar nggak ada miskom, biar semuanya tuh berjalan dengan lancar. Nah itu yang pertama kesulitannya. Nah yang kedua tuh ada kedua nih. Ada. Waduh. Oke. Yang kedua itu ya mungkin ya kita tuh mau mencari materi yang benar-benar pas di organisasi semi dan eskul. Jadi kayak kita tuh ngasih materi buat narasumbernya atau sesi prakteknya berjalan itu kita tuh nyari materi yang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Jadi nggak kayak besok membahas atau mengerjakan proposal, SPJ, LPJ, surat menyurat itu enggak. Tapi kita kayak lebih menjabarkan lagi. Misal
kayak surat menyurat, oh ini tuh suratnya tuh sebenarnya buat apa, untuk siapa, gitu-gitu. Biar sekalian dijelasin dan mungkin kayak bisa bermanfaat lah ya buat organisasi semi sama eskul. Terus kan antara organisasi satu dengan yang lain itu kan pasti berbeda kan, Iya. kayak administrasinya. Itu tuh kayak ada yang kayak bilang kayak ini kok beda sama punyaku. Itu tuh cara mengatasi orang-orang seperti itu gimana, Mas? Ya sebenarnya kalau udah turun temurun itu susah banget ya Iya. Pak dihilangin. Tapi ya dengan adanya sesi Verbama ini kita tuh kayak ingin menyatukan, ingin menggabungkan lah ya sama melihat yang benar itu ternyata yang ini toh, yang salah tuh oh ternyata Yang ini ini, gitu. Oke. Ya. Kalau menurut Mas Nathan sendiri nih, kayak peserta itu tuh kan banyak tuh. Kayak Iya. terus cara kayak Mas Nathan tuh kayak menghandle pesertanya gitu, kayak misal peserta kan misal kayak ada yang ngobrol sendiri lah, atau main game gitu, gimana sih? Sebenarnya itu tuh Lebih ke persiapan panitia gitu ya, persiapannya tuh gimana? kalau misal di sesi penyampaian materi sih saya lihat sih aman-aman aja Aman ya. aja. Maksudnya kayak masih kondusif, masih bisa mendengarkan. Kemarin aku juga lihat ada yang nyatet itu Oh iya. iya. Jadi kayak bener-bener Oke. materinya tuh bisa dipakai ke organisasi semi sama ekskulnya mereka gitu loh. Terus kalau di sesi prakteknya ini kan ya emang ditujukan biar kayak lebih bekerja sama, lebih banyak komunikasinya. Dan kalau nggak kayak misal nggak kondusif, kayak misal jalan-jalan gitu atau tidur-tiduran main HP itu ya nggak ada sih. Maksudnya kayak kalau kayak berisik, Berarti aman gitu iya, ya? kalau Aman. kayak berisik suara-suara gitu ya emang harusnya gitu. Kalau tantangan terbesar yang Mas Nathan hadepin di event ini apa, Mas? Ya tantangannya tuh yang tadi itu, yang pertama Yang yang mana tuh? harus mengkoordinasi panitia itu Ya, ya oke. biar tahu to-do list ya. Jadi To-do kalau list. biar kita nggak ngirim to-do list yang terdekat itu kan nanti kayak kacau ya, kayak bingung oh ini harus apa, terus nanti pas di hari sebelum hari H atau kayak beberapa minggu sebelum hari H itu nanti tuh pada kayak bingung, chaos, terus kayak numpuk tugasnya gitu loh. Terus yang kedua itu yang tadi itu yang nyari materi yang harus pas banget sama yang dibutuhkan oleh kita. Terus yang ketiga sih ya kita harus komunikasinya lebih banyak lagi sih di antara panitia gitu. Gitu. Terus kalau untuk menurut Mas Nathan sendiri, dari pandangan Mas Nathan, kalau pengalaman berharga untuk peserta itu tuh apa, Mas? Menurut Mas Nathan ya? Kalau berharga sih ya mungkin karena ada sesi praktek itu ya, karena ini kayaknya tuh baru pertama kali ya ada sesi praktek deh kayaknya. Nah terus tuh gara-gara ada sesi praktek itu kayak bisa lebih collab lah ya, bisa lebih apa ya, Kenal kayak, satu sama lain iya, juga gitu. organisasi semi dan ekskulnya tuh lebih kelihatan Iya. bergabung, Iya, terus benar. kayak satu tujuan untuk mengerjakan suatu Oke. administrasi itu Iya, bagus banget. jarang-jarang ya kok Iya, jarang collab-collaban banget. gitu. Jarang-jarang. Oke. Terus habis itu Mas Nathan Mm. itu kan sebagai ketua panitia. Harapan terbesar Mas Nathan untuk event Verbama selanjutnya itu apa, Mas? Buat di tahun yang akan mendatang itu aku berharap sih di sesi prakteknya lebih dimatengin lagi, lebih dikembangin lagi, kalau bisa ya ditambahin lagi ya. Terus karena yang kita buat saat ini tuh masih mentahan gitu, jadi Mentahan. kayak bener-bener kita start dari nol dan ya masih banyak kekurangannya Iya, ya. benar-benar. Jadi buat di tahun yang akan mendatang ya dari kesalahan yang kita perbuat ini dari adiknya ya itu bisa dihindari, bisa dikembangkan lagi gitu. Oh iya, di sesi praktik itu kan kemarin saya lihat ada kayak kertas-kertas ungu itu ya, Mas. Iya. Nah, itu tuh apa sih, Mas? Boleh dijelasin nggak? Nah itu tuh kartu kondisi. Jadi di Apa dalam- itu kartu kondisi, Mas? Kartu kondisinya ya isinya kondisi. Iya, kondisi dong. Iya. Iya. Isinya tuh kan setiap kelompok kan dapat kan. Nah itu tuh isinya tuh beda-beda. Beda-beda. Jadi itu ya Kayak istilahnya salah kayak- satu contohnya gimana tuh? jadi
isinya tuh kayak soal gitu sama kondisi. Nah kondisinya misal ya kayak mendapatkan dana bos bla 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 bla, terus rundown dimulai dari jam sini sampai jam segitu, terus ya kayak pertanyaan-pertanyaannya ya kayak tantangan aja sih kak. Berarti kayak peserta tuh juga ikut menganalisis gitu ya? Iya bener banget. Kayak ada yang kesusahan gitu nggak sih mas? Ya jujur semuanya kita buat susah ya. Karena sebenarnya panitia juga ingin lebih banyak lagi sih komunikasinya, lebih banyak lagi menganalisisnya gitu loh. Kalau misal cuma kayak masukin doang terus kayak mikir sesuai pendapat atau organisasi semi ekskul masing-masing itu kan kayak kurang ya masuknya gitu. Jadi karena kita di sini mengacu pada kayak sekolah gitu ya mas. Dan administrasi itu benar-benar banyak sekali tantangannya. Jadi kita sekalian kayak masukin aja gitu buat susah gitu. Ya. Oke. Kalau misal Mas Nathan dikasih satu kesempatan buat mengulang Verbama tahun ini, apa satu aspek yang mau Mas Nathan perbaiki? Jadi yang aku ingin perbaiki itu di komunikasinya sih. Komunikasi lagi-lagi komunikasi, Mas. Komunikasi penting banget. Nah, kayak misal sederet bubble chat pun itu kayak penting banget. Dan kalau misal nggak ada komunikasi yang lancar atau miskom atau kayak itu bakal fatal banget. Iya, itu fatal banget dan bakal berpengaruh sampai akhir event. Iya, buat jadi eventnya tuh berpengaruh banget gitu ya. Jadi kayak aku ingin kayak mendekatkan lagi, ingin lebih clear lagi lah ya tuh tulisnya kayak gimana, terus arahannya gimana gitu. Oke, terakhir nih. Untuk kesan Verbama tahun ini dan pesan untuk Verbama tahun yang akan mendatang itu ada nggak mas? Ya kesan itu aku sih mikirnya kayak seru karena seru. Ada praktiknya. Iya seru karena ada praktiknya. Membuat pusing orang. Seru dan capek. Iya. Capek karena ya lagi-lagi ya kita tuh mikir dari scratch itu apa ya kayak sketsa gitu. Iya sketsa. Gambaran kasar, dari gambaran kasar terus sampai ke sesuatu yang membentuk sesi sesi praktek itu sesi praktek sangat susah buat dicapainya gitu. Jadi itu sangat meluangkan banyak energi, meluangkan banyak waktu, terus kita harus sering-sering kumpul. Itu kan kayak yang kayak menghabiskan waktu dan tenaga banget gitu loh. Apalagi ini kan juga kayak pengalaman pertama Mas Nathan jadi ketua panitia dan pertama kali ada ini praktek, ya kan Mas? Pasti kebayang sih pusingnya, capeknya. Kalau untuk pesannya nih? Pesannya buat siapa nih? Buat Verbama tahun yang mendatang boleh, yang sekarang juga boleh, atau dua-duanya boleh nih, boleh dua-duanya. Pesannya buat tahun yang akan mendatang itu ya semoga kalian apalagi dari komisi C, C1 MPK, MPK. Lebih kuat lagi lah. Kalian harus tahan banting, kalian harus kuat mentalnya, fisiknya harus kuat juga. Terus kalian tuh harus siap lah untuk menghadapi banyak rintangan yang akan datang. Antara kayak misal di dalam organisasi atau misal pas kayak di eventnya itu kalian harus kuat, harus pintar membagi waktu juga. Benar banget. Terus ya lebih dikembangin lagi lah, misal kayak sesi prakteknya ditambah lagi, terus narasumbernya mungkin bisa ditambah lagi, kayak dibagi per materi gitulah ya. Kalau untuk pesan yang tahun ini ada nggak? Pesan yang tahun ini boleh kayak terima kasih gitu nggak? Boleh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih buat Komisi C apalagi yang telah membantu aku, Alana juga. Karena kita tuh ada di masa-masa yang sulit, ada di masa-masa yang kayak kita benar-benar capek dan memperjuangkan suatu hal, tapi kalian tuh tetap ada di sampingku. Dan keren. Gak pernah menghilang gitu loh. Kalian tuh kita sering-sering kumpul, kayak sering tambah bercanda, itu yang membuat mood tuh nggak best, kayak nggak mood tuh berserakan gitu lah ya.
Terus aku juga mau ngucapin terima kasih ke MPK 13 sama MPK 14 karena kalian tuh udah mau membuat event kita tuh lancar, sama event kita tuh lebih terwujudkan gitu loh. Apalagi dari sesi prakteknya itu benar-benar terwujudkan dan kayak aku nggak nyangka bakal sejadi itu loh. Maksudnya kayak sekreatif itu gitu. Bangga banget ya berarti. Bangga banget. Terus terima kasih juga ke delegasinya sih ya, delegasinya Sudah mau meluangkan waktu. udah mau meluangkan waktu, meluangkan pikiran juga ya, dan meluangkan energinya karena telah ada di situ dari jam 9 sampai siang banget gitu ya. Oke. Mungkin udah cukup sekian dari saya, dari aku nih. Makasih Mas Nathan udah mau meluangkan waktu untuk hadir untuk ngobrol santai sama aku nih. Oke guys, jadi sekian dari kita. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dadah.